Assalamualaikum Soli Soliha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kabar Soli Soliha di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya nak belajar dari rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Soli Soliha, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik oleh Soli Soliha. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, Soli Soliha, hari ini kita akan belajar buku tematik 2H, subtema 1, tentang aturan keselamatan di rumah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aturan penggunaan alat elektronik. Pastinya di rumah Soli Soliha terdapat banyak alat elektronik kan ya, seperti setrika, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Alat-alat tersebut harus digunakan dengan hati-hati. Jika tidak, dapat membahayakan Soli Soliha atau anggota keluarga yang lainnya di rumah. Kita dapat kesetrum atau dapat terjadi kebakaran. Nah, karena itu, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa aturan menggunakan alat-alat elektronik agar tidak menimbulkan bahaya. Yang pertama, gunakan alas sandal atau alas kaki dari karet saat hendak menggunakan alat elektronik. Yang kedua, pastikan tangan kita tidak basah. Yang ketiga, masukkan kabel listrik pada stop kontak dengan memegang kepala kabel. Yang keempat, nyalakan tombol alat elektronik. Kemudian ikuti buku petunjuk penggunaan alat. Yang kelima, matikan kembali alat setelah selesai digunakan. Yang keenam, cabut kembali kabel dari stop kontak. Yang ketujuh, perbaikilah jika kabel listrik ada yang terkelupas. Yang nomor 8 atau yang terakhir, mintalah pengawasan orang tuamu. Nah, Soli Soliha, jika di rumah tidak ada ayah bunda atau orang yang lebih dewasa dari Soli Soliha, maka jangan coba-coba untuk bermain listrik ya nak, atau memasukkan kabel listrik pada stop kontak. Karena jika Soli Soliha tidak tahu caranya atau tidak berhati-hati, itu bisa membahayakan ya nak. Materi yang kedua adalah aturan penggunaan kamar mandi. Aturan-aturan dalam menggunakan kamar mandi diantaranya adalah yang pertama, menghemat air. Jadi Soli Soliha, ketika menggunakan air, jangan dibuang-buang ya nak. Gunakanlah seperlunya saja. Yang kedua, menyiram kloset setelah membuang air. Yang ketiga, tidak berlama-lama di kamar mandi. Karena apa? Mungkin ada anggota keluarga yang lain yang akan ke kamar mandi juga. Yang keempat, kamar mandi juga harus dibersihkan. Misalnya, menguras bak mandi agar tidak menjadi sarang nyamuk. Atau lantai kamar mandi disikat agar tidak licin. Materi yang ketiga adalah aturan keselamatan di rumah. Dalam melakukan setiap kegiatan di rumah, Soli Soliha harus berhati-hati ya nak, agar tidak membahayakan diri sendiri. Soli Soliha harus mengikuti aturan keselamatan berikut ini. Yang pertama, berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. Jadi Soli Soliha misal ingin memotong suatu benda, Soli Soliha bisa meminta bantuan orang dewasa ya nak, atau bisa meminta bantuan orang tua. Yang kedua, berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah.
Jadi soli soliha ketika membawa piring atau membawa gelas yang mudah pecah, soli soliha jika tidak bisa membawanya bisa meminta bantuan orang yang lebih dewasa ya nak. Yang ketiga, menghindari bermain api. Mungkin soli soleha ingin menyalakan api atau kompor, tidak boleh menyalakan sendiri ya nak, harus meminta bantuan orang dewasa atau orang tua. Yang keempat, menghindari bersentuhan dengan benda beracun seperti obat anti serangga atau cairan pembersih. Jadi ketika soli solia sudah tahu bahwa benda tersebut mengandung racun, maka soli soliha tidak boleh menyentuhnya karena itu bisa membahayakan ya nak. Dan yang kelima atau yang terakhir, tidak bermain mengenai fisik atau anggota badan. Jadi soli soliha ketika bermain dengan temannya di rumah atau bermain dengan adik atau kakak, tidak boleh saling memukul ya nak, karena itu bisa membahayakan diri teman kita atau adik atau kakak soli soliha di rumah. Materi yang keempat adalah aturan menonton televisi dan bermain komputer. Di masa pandemi ini, pastinya soli soliha senang sekali menonton televisi ya nak, bermain HP ataupun bermain komputer. Tapi soli soliha harus mematuhi aturan-aturan berikut ini ya nak. Di antaranya adalah jangan terlalu dekat. Yang kedua, jangan terlalu lama. Kenapa? Karena jika soli soliha terlalu dekat ataupun terlalu lama menonton televisi, bermain HP, ataupun bermain komputer, itu semua bisa membuat mata soli soliha lelah dan rusak ya nak. Kepala soli soliha bisa pusing dan juga leher bisa terasa kaku. Oleh karena itu, soli soliha di rumah jangan terlalu lama ya nak menonton televisi, bermain HP, atau bermain komputer karena dampaknya sangat tidak baik untuk mata soli soliha. Lebih baik soli soliha menggunakan waktu di rumah untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, misalnya belajar, tilawah, ataupun murojaah hafalan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru jelaskan. Mudah-mudahan soli soliha bisa memahami materi yang Ibu Guru berikan dari awal hingga akhir. Tugas soli soliha di rumah adalah mengerjakan soal yang ada di Google Form yang sudah Ibu Guru sediakan, dikerjakan secara mandiri dan juga jujur ya nak. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.